ya, sampai wala taqrabu, jangan mendekati, ya, mendekati, ya, apalagi mengerjakan. Mendekati saja jangan. Termasuk mendekati itu kan pacaran tuh mendekati perzinahan. Ya. Makanya dilarang. Karena dia akan mengantarkan seseorang melakukan perzinahan. Ya, nazratun fatabassamun fa mau'idun faliqa'un. Mula-mula, ya, melihat. Kemudian tabassam, senyum. Setelah tersenyum, fa mau'idun, ya, dia buat perjanjian. Setelah perjanjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah pertemuan, setan sudah mulai bermain. Ya. Maka sangat, ya, dalam Islam itu menjaga jangan sampai terjadi perzinahan, ya, jangan sampai terjadi perzinahan. Kemudian yusannu isti'zanul bikr, disunnahkan bagi wali untuk minta izin, disunnahkan, tidak diwajibkan tetapi disunnahkan bagi wali untuk minta izin kepada anak gadis kalau ingin dinikahkan. Ya. Idza kana mukallafah, apabila anak tersebut sudah ya baligh, berakal gitu. Kemudian yasihu lil ab awal jad, boleh sah bagi ayahnya atau kakeknya, ya, jika tidak ada ayahnya, untuk menikahkan anak gadis biduni izniha, tanpa minta izin. Biduni izniha itu namanya ijbar. Ijbar artinya dia dipaksa. Dan sah, ya, kalau anak gadis oleh orang tuanya sah, boleh, ya. Alasannya li'annal wali huwa absarun nas bimaslahatiha, karena wali itu dia lebih tahu, ya, bagaimana kemaslahatan untuk kebaikan anaknya. Dia lebih tahu untuk bagaimana kebaikan anaknya, sehingga Islam membolehkan wali itu untuk memaksanya, karena orang tua pasti ingin melihat anaknya baik, ingin melihat anaknya bahagia, dan dia lebih tahu. Kemudian fal mar'atu tara syai'an fir rajul qad yu'jibuha, kalau gadis kadang-kadang melihat lelaki itu hanya satu sisi. Kalau dia gagah saja, tapi dia enggak melihat yang lain. Akhirnya ketipu. Ya, akhirnya ketipu karena dia kan mengikuti nafsunya, melihat sepintas. Dia tidak memandang dari sisi yang lain. Nah, tapi kalau orang tua kan banyak pandangannya, dari sisi ini bagaimana agamanya, ya, bagaimana keluarganya, kemudian bagaimana apakah kemapamannya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Tapi kalau gadis kan yang penting dia sudah cinta, dia enggak lihat lagi yang lain, dia sudah buta. Kalau sudah cinta dia buta. Ya. Sehingga banyak terjadi mengikuti cintanya, akhirnya sebulan 2 bulan gagal, cerai. Ya. Nah, makanya di sini boleh orang tua itu memilihkan dan memaksa jika, ya, untuk anak gadisnya. Nah, makanya di sana ada istilahnya wali mujbir, ya, wali mujbir. Amal wali falahu nazratun ukhra, adapun wali itu, ya, dia melihat dari pandangan yang lain, ya. Dia banyak pertimbangan, banyak dilihat. Bukan hanya satu dari sisi fisiknya saja, tetapi banyak hal. Tetapi, ya, seorang wali juga
dia boleh memaksa anaknya, ya, dengan syarat satu, yang dipilihkan calon suaminya itu harus kufu, setara dengan anaknya. Kufu, ya, harus setara. Setara dari segi apa? Satu, dari segi nasab. Dari segi nasab, pada baguslah, ya, pada orang baik, keturunan orang-orang baik. Kemudian dari segi agamanya, ya, misalnya ini penghafal Quran, ya carikanlah yang setara. Penghafal Quran, orang yang ahli agama. Jangan dicarikan anaknya hafizah, dicarikan ya yang inilah nggak paham agama, cuma karena dilihat kayanya. Ya, berarti nggak kupu, nanti nggak nyambung dia. Ya, kalau sama-sama hafal kan bisa dia saling murajaah. Sebelum tidur murajaah, bangun tidur murajaah. Nah begitu. Kufu. Saat tidur pun murajaah bareng-bareng juga. Ya. Nah, jadi kufu dari segi agama. Pertama dari segi nasabnya, ya, nasab maksudnya pada bagus, nah, keturunan orang-orang bagus. Kemudian kedua dari segi agama. Yang ketiga, kalau dia sudah bekerja dilihat dari segi pekerjaannya, dia sekupu, ya, pekerjaannya, misalnya guru sama guru, misalnya gitu. Hurriyah, kemudian sama-sama merdeka, jangan menikahkan dengan ada yang budak, ada yang merdeka. Kalau ini dulu, ya. Nah, kemudian juga dari segi al-yasar, bimakna ayyakuna musawiyan laha ay la yazidu fil ghina wal faqr. Dilihat dari segi kekayaannya harus kupu, ya, mencolok antara suami atau istrinya. Jangan terlalu jauh jarak dari segi harta kekayaan, karena nanti bisa jadi masalah, ya, bisa jadi masalah. Jadi yang kalaupun beda-beda jangan terlalu jauh lah. Kalau misalnya dia anaknya miskin, yang perempuan, dinikahkan dengan orang yang sangat kaya, takutnya nanti di keluarga laki-laki itu dia diremehkan, direndahkan, diolok, dihina, takutnya begitu. Makanya Islam itu menjaga supaya seimbang, ya, dari segi kekayaannya pun diusahakan jangan terlalu jauh mencolok. Atau misalnya yang lakinya miskin terus perempuannya jauh kekayaannya, nanti juga, nah, jadi olokan, jadi dalam keluarga itu bisa jadi, nah, masalah juga. Makanya dalam Islam mengatur supaya, nah, kufu seimbang, artinya kufu tuh dari segi nasab, agama, ya. Kemudian, nah, agama ini penting juga. Kalau dia satunya soleha, kemudian hafal Quran, pandai agama, satunya yang laki nggak pernah sekolah, ngaji nggak bisa, nggak pun, ya, nggak pernah sekolah, nggak bisa ngaji. Nah, ini bahaya dalam rumah tangga, nanti bahaya, nggak kufu, ya. Yang satunya hafal Quran istrinya, yang satunya hafal nomor togel, susah, berkereok terus, ya. Nah, nggak kufu. Nah, ini syaratnya bagi wali yang ingin menikahkan anaknya. Syaratnya yang pertama, carikan dia suami yang kufu dengan anaknya, ya, carikan yang kufu dari segi nasab, dari segi agama, dari segi pekerjaan, kemudian dari segi ekonominya, ya, dari segi ekonomi. Jangan terlalu mencolok perbedaannya supaya dia bisa seimbang sejalan. Nah, tidak timpang, ya, tidak timpang. Yang kedua, alla yakuna az-zawj mu'siran bil mahr. Jangan sampai calon suami yang dicarikan itu adalah orang yang sulit di dalam memberikan mahar, artinya dia tidak mampu, ya, sulit.
Yang ketiga, syaratnya baru sah seorang wali menikahkan anaknya dengan cara paksa, ya, anak perempuannya, anak gadisnya. Alla yakuna bainaha wa bainaz zauj adawah. Sudah dipastikan tidak ada, ya, permusuhan antara anaknya dengan calon suami yang akan dia nikahkan itu. Sudah dipastikan tidak ada permusuhan, baik permusuhan secara zahir ataupun secara batin. Jadi jangan boleh memaksa tetapi tidak memperhatikan yang tiga ini, ya. Dia ingin menikahkan anaknya, ternyata laki-laki itu adalah musuh bebuyutan anaknya, ya. Nah, musuh bebuyutan, jadi nggak akan bahagia, ya, nggak akan sengsara. Nanti diatur semua dalam Islam, ya. Boleh wali menikahkan anaknya dengan cara paksa, tetapi perhatikan syaratnya. Pertama, kupuk enggak laki-laki yang dicarikan untuk anaknya. Yang kedua, bisa enggak membayar mahar laki-laki tersebut. Yang ketiga, ada enggak permusuhan antara anaknya dengan laki-laki tersebut. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Jangan hanya saya wali mujrir, berhak memaksa, boleh. Nah, bukan hanya itu, tapi lihat syaratnya juga, ya. Lihat, nah, syaratnya. Wa ammal mar'atu saibu, adapun perempuan yang sudah janda, fala budda min izniha, maka harus, ya, wali itu minta izin. Harus wali itu minta izin. Wa yakunu ba'da bulughiha, dan izinnya itu apabila anaknya yang janda tersebut, nah, sudah baligh. Ini berdasarkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak boleh wali itu memaksa untuk menikahkan anaknya yang sudah janda tanpa izin. Ya, kalau anaknya yang sudah janda. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-saibu ahaqqun bi nafsiha min waliha. Jadi kalau janda itu lebih berhak dirinya daripada walinya, ya. Wal bikru tasta'maru, sedangkan yang bikr, gadis, itu dia boleh dipaksa, boleh dia, nah, dengan cara dipaksa oleh walinya dengan ketentuan tadi. Wa iznuha sukutuha, izinnya adalah kalau dia diam, ya. Kalau perawan itu kalau dia minta izin orang tuanya, kalau dia diam, nah, tandanya dia setuju, tandanya dia sekutu. Nah, di sini beliau mengutip, ya, secara singkat bahwa al-kafa'atu syartu sihhatil aqdi. Kafa'ah itu adalah syarat sah untuk aqdun nikah. Al-kufu, setara, itu kata beliau di sini syarat sah untuk melakukan aqdun nikah, ya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan, ya, bagi orang tua, sehingga anak-anaknya yang dinikahkan ya bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagi wali juga punya peranan yang penting, ya, untuk bagaimana anaknya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan tentang pasal al-muharramatu minan nisa. Mahram, orang-orang yang haram untuk dinikahi. Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi bagi laki-laki, ya, mahramnya siapa? Nah, ini juga penting. Karena banyak juga orang yang tidak tahu mahramnya, ya. Siapa saja perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Insyaallah nanti kita bahas. Wallahu subhanahu wa ta'ala.
sumbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Bapak Tuan Guru, para jamaah pengajian yang dirahmati Allah SWT, semoga kajian tadi dapat kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya kami menyampaikan beberapa sumbangan ikhlas. Yang pertama dari Bayi Johariah Biaklau, diniatkan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia dan untuk dirinya semoga tetap sehat walafiat panjang umur, selamat dunia akhirat. Kemudian yang kedua dari Siti Hajar dan keluarganya yang masih sakit ya, dan yang sudah meninggal dunia. Angkanya saya tidak lihat dalam amplop. Semoga niatnya yang bersangkutan selamat dalam kubur dan keluarga yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Dan mari kita sama-sama bacakan Fatihah kedua penjemaah ikhlas tadi. Semoga yang bersangkutan dikabulkan oleh Allah SWT apa sesuai dengan hajat masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya penyerahan secara simbolis kami tunda. Kemudian selanjutnya bagi yang berniat dan berhajat untuk korban ya, jadi sudah ada 2 orang tidak salah, segera untuk memulaikan ya, diangsur berapa saja, misalnya 200, 500 dan seterusnya, karena sudah kami siapkan kartu khusus masing-masing jamaah korban, sehingga nanti beberapa bulan maka itu dapat dilihat dan setiap store maka kartu itu akan kita isi untuk dilihat dan ditandatangani oleh penerima dana tersebut. Sekali lagi kepada para jamaah laki maupun bini atau satu keluarga yang 7 orang ya, itu sudah satu kelompok ya, sehingga nanti pada waktu pelaksanaan sehingga alamat yang bersangkutan kita tidak keliru ya, sehingga kami bagikan kartu setiap anggota korban yang peserta korban. Demikian informasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan bacakan Fatihah untuk salah seorang jamaah yang dari Singapura atas nama Hajjah Sarifah binti Ahmad, sudah meninggal dunia ya. Nanti kita bacakan Fatihah, nanti kita bacakan Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas ya, kemudian Fatihah dan awal surat Al-Baqarah ya. Kita niatkan untuk
Nah, Hajjah Syarifah binti Ahmad, ya. Ada anaknya menyumbang, ya, untuk niat orang tuanya sebesar $1.000 Singapura. $1.000 Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah dengan niat kita hadiahkan kepada almarhumah Hajjah Syarifah binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada hari Jumat 12 Januari 2024. Mudah-mudahan segala kebaikan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala khilaf, kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kubur almarhumah Hajjah Syarifah binti Ahmad menjadi taman-taman surga ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما حللنا هدية واصلة إلى روح المرحومة حجة إلى روح المرحومة حجة شريفة بنت أحمد وإلى أرواح المسلمين والمسلمات في كل مكان. آمين آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup majelis kita, sama-sama kita baca salawat
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.